Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan pihaknya sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur terkait pembatasan pembelian Pertalite 120 liter per hari bagi kendaraan roda 4 per September ini. Irto mengatakan pembatasan ini berlaku untuk BBM jenis Pertalite, sementara BBM jenis solar sudah diatur dalam ketentuan peraturan yang dikeluarkan BPH Migas melalui surat keputusan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Lantas, bagaimana regulasi dari pihak BPH Migas terkait pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan bagaimana juga dengan nasib dari para pihak pemilik usaha transportasi umum yang juga terkena dampaknya? Kami akan berdiskusi dengan Dr. Insinyur Saleh Abdurrahman MSc selaku anggota Komite BPH Migas yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Saleh. Selamat pagi Mas Jason, selamat pagi para pendengar MJFM. Baik, terima kasih Pak Saleh telah bergabung bersama kami. Pak Saleh, kami mau langsung saja terkait dengan BBM bersubsidi yang sudah naik ini, tetapi masih ada juga kendala pasca kenaikan, yaitu pembatasan BBM subsidi yang masih menjadi pro kontra, terutama untuk BBM Pertalite. Sebenarnya sosialisasi yang sudah dilakukan seperti apa Pak Saleh? Ya, terima kasih Mas Jason. Jadi sebetulnya kalau untuk Pertalite itu belum ada aturan pembatasannya, ya kan. Tadi disampaikan kalau solar itu memang sudah dikeluarkan, ya kan. SK BPH Perka BPH Migas nomor 4 2020. Tujuannya apa sih kita untuk melakukan pengaturan ini? Misalnya kalau kita lihat di solar itu agar satu subsidi itu lebih tepat sasaran, dua kuota yang ditentukan pemerintah itu cukup, ya kan? Cukup. Kalau per solar kan sekarang 15,1 juta kiloliter, ya kan? Tapi sampai akhir tahun nanti kalau tidak dilakukan pengendalian, pengaturan, atau penambahan kuota itu akan nggak cukup, ya kan? Karena ekonomi kita tumbuh, ya kan? Sehingga kita tunggu nih. Nah, kalau yang Pertalite ini yang dilakukan Pertamina saat ini itu sebetulnya uji coba. Uji coba masuk ke sistem My Pertamina mereka. Baik, berarti belum fix ya atau belum diimplementasikan belum. Berarti ya Pak Saleh ya? Ya, kan seperti dibilang Pak Irto tadi itu memang kan ini masih uji coba. Dia menguji coba sistem jalan apa enggak gitu loh Mas. Jadi begini yang terjadi selama ini kan kalau misalnya kita contoh di solar ya kan. Kalau solar itu meskipun sudah dibatasi, ya, meskipun sudah dibatasi misalnya untuk kendaraan roda 4 pribadi itu 60 liter per hari, tapi dengan sistem yang ada sekarang ini, orang yang mengkonsumsi atau saya misalnya membeli jam ini ya 60 liter penuh itu kendaraan mobil saya solar, kemudian ntar di tempat lain saya ngisi lagi, itu masih bisa kalau sekarang. Nah, dengan sistem yang diuji coba oleh Pertamina itu, dengan sistem subsidi tepat atau Me Pertamina, itu kalau udah ngisi 120 ya, sekali lagi contoh ini belum tentu segitu, itu mereka nggak bakal bisa ngisi lagi tempat lain hari itu. Di lock udah, sistemnya itu di lock. Nah, ini yang dilakukan uji coba, supaya nanti ketika diterapkan, misalnya ada pengaturan, Pertalite maksimum boleh ngisi per hari 120. misalnya 50 liter atau 100 liter. Nah, kalau itu diterapkan dan itu kita mesti menunggu regulasinya, baru Pertamina melakukan ya. Nah, itu sudah jalan gitu loh. Jadi tidak ada kendala lagi di lapangan gitu loh kira-kira. Baik. Meskipun kebutuhan orang kan nggak nyampe 120 sebetulnya kalau kita pikir-pikir. Kalau mobil-mobil Pertalite kan nggak terlalu banyak, untuk banyakkan mobil pribadi kan. Betul. Kalau untuk mobil pribadi mungkin tidak terlalu terserah banyak. Tapi begini, Pak Saleh, kita ke jenis BBM yang lain, misalnya solar begitu ya, yang dibatasi 200 liter per hari. Ternyata dinilai sangat memberatkan pengusaha bus akap, pengusaha bus pariwisata dan juga pengusaha bus ekspedisi. Iya, begitu. Nah, ini sosialisasi yang ke pengusaha-pengusaha yang seperti ini mengenai pembatasan BBM bersubsidi ini seperti apa Pak Saleh? Loh, kan memang tidak pernah bisa memuaskan semua orang dong. Namanya juga ini barang subsidi. Barang subsidi itu kan pasti satu
jumlahnya tertentu atau terbatas, ya kan? Pasti. 2, konsumennya juga tertentu, ya kan? 3, harganya juga ditentukan, ya kan? Jadi memang 200 liter per hari itu sudah kita perkirakan itu. Jadi dia sehari itu dengan katakan sekarang misalnya per kilometer solar itu berapa sih kalau bis-bis itu? Misalnya 5 liter ya kan. Berarti kalau 100 sudah, kalau 100 itu berarti 500 bisa berapa ratus kilo kan. Jadi cukup untuk sehari itu dia bisa besok lagi dia bisa mengisi gitu loh kira-kira. Tapi begini, pasalnya ternyata akibat pembatasan 200 liter per hari ada perusahaan otobus yang menghentikan operasionalnya karena mengaku kehabisan BBM. Tanggapannya terkait dengan hal ini, Pak Saleh? Loh, kalau yang selama ini terjadi kan sudah berjalan ya, dan kami juga sudah bertemu dengan beberapa asosiasi dan memang kita sampaikan bahwa ya kondisinya seperti ini. Jadi memang maksimum yang bisa diisi 200 liter. 200 liter per hari ya kan. Nah, ngisi berikutnya ya besok gitu kan. Tapi 200 liter itu kalau misalnya per liter tuh 5 kilo udah 1.000 kilo kan gitu hitungannya kan. Artinya itu sudah Jakarta Surabaya mungkin untuk tergantung kendaraannya sih ya. Namun kalau memang kurang ya memang harus mengisi yang JBU, yang non subsidi, karena memang jatah diatur segitu. Kalau nggak diatur nanti ya cepat habis dong, dan yang lain nggak kebagian kan begitu. Nah, ini yang kemudian juga menarik ketika Pak Saleh tadi menyinggung BBM non subsidi. Apakah beralih atau shifting ke BBM non subsidi atau energi lain ini menjadi solusi yang mungkin bisa ditawarkan BPH Migas kepada para pengusaha angkutan misalnya, Pak Saleh? Ya memang begitu. Memang kalau subsidinya itu atau jatahnya sudah habis, ya harus mengisi BBM non subsidi, Mas. BBM Dexlite atau solar yang non subsidi. Tidak ada upaya lain, ya kan? Ya memang tentu saja yang harus ditingkatkan oleh rekan-rekan kita para pengusaha adalah efisiensi gitu, lebih efisien, lebih efisien dalam pemanfaatan bahan bakar ya, sehingga bisa mengurangi cost kan begitu. Ya kalau opsi lain ya membeli itu aja, karena kan memang kebutuhannya untuk transportasi jarak jauh, misalnya bis-bis malam atau truk besar yang lintas membawa barang-barang. Nah juga perlu kita lihat juga kan, kalau sekarang ini kan misalnya yang non bis ya kan, kalau bis itu kan konsumennya masyarakatnya. Tapi ada juga sekarang ini tronton ya, truk-truk besar yang mengangkut barang-barang mewah, yang mengangkut mobil plat kuning, itu kan masih mengisi biosolar juga. Ya. Nah ini kan mestinya ini tidak tepat sasaran dong, ya kan? Karena sebetulnya itu kan barang mahal. Betul. Dan mestinya mereka itu mampu ya membeli jenis yang lain ya. Subsidi, iya. Nah itu yang kita mau itu yang kita sebut sebagai bagaimana cara kita agar subsidi itu lebih tepat sasaran gitu. Betul-betul yang membutuhkan ya. Seperti tadi masyarakat yang menggunakan bis malam, bis kota, lintas provinsi, lintas kabupaten, itulah yang kemudian mobil-mobil, truk-truk besar yang membawa barang-barang elektronik, barang-barang mesin, apa itu ya seyogianya tidak lagi menggunakan. Itu yang kita mau pertajam, kita mau perbaiki pada kesempatan berikutnya, Mas. Yes. Baik, Pak Saleh, kita beralih lagi ke bagaimana dengan produk B30? Apakah juga sudah disosialisasikan ke pengusaha angkutan? Oh iya, kalau itu kan semua solar yang dijual sekarang ini sudah mengandung B30, Mas. Sudah ya, Pak ya? Iya dong. Yang kita sedang melakukan penelitian sekarang itu adalah B40. Tapi itu belum, masih proses. Kalau B30 itu setiap kita beli biosolar sekarang kan sudah mengandung komponen itu kan. Itu nggak ada masalah kalau itu sih. Baik. Sudah proven, tidak ada problem gitu. Di tingkat pengusaha pun, pengusaha angkutan maksud saya, apakah memang responnya juga mereka sudah mengetahui dan sudah menerima hal tersebut atau bagaimana Pak Saleh? Iya kan. Jadi semua produk kalau memang ada keluhan, ada persoalan kan tentu tidak jalan programnya. Dan masyarakat atau konsumen niaga gitu ya, seperti
bis, truk itu juga sudah mengkonsumsi dengan baik ya. Nggak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan atau tidak ada masalah. Ya, kalau yang B30 ya, yang beredar saat ini ya. Baik, Pak Saleh. Lalu bagaimana dengan energi baru terbarukan? Apakah juga pihak BPH Migas dan operator dalam hal ini Pertamina sudah membantu pengusaha angkutan? Ya sebetulnya kalau yang dimaksud energi baru terbarukan itu sebetulnya yang B30 tadi dalam konteks transportasi ya. Yang Mas Jason maksud mana ini kalau EBT untuk selain B30 misalnya misalnya etanol misalnya kan. Memang kita dulu punya program di Kementerian ESDM, di pemerintah itu punya program E2, E5, E10 ya. Jadi ada kandungan etanol 2%, kandungan etanol 5%, kandungan itu tapi untuk bensin, untuk gasolin ya, untuk pertalite atau bogas kelompoknya gitu ya. Kalau untuk solar ya biodiesel tadi itu. Jadi biosolar yang dari CPO dari mana yang 3. Kalau yang renewable energy yang untuk gasolin itu yang diharapkan bisa berkembang ke depan itu ya bioetanol gitu Mas. Tapi itu belum keekonomiannya belum artinya pernah dulu dilakukan beberapa saat tetapi kemudian belum berkembang gitu. Baik, Pak Saleh, terakhir apa yang kemudian ingin ditegaskan lagi oleh BPH Migas terkait dengan adanya wacana pembatasan Pertalite ini dan juga pembatasan BBM jenis solar yang sudah dilakukan, apa Pak kira-kira supaya masyarakat ini bisa mendapatkan kepastian dan ketenangan atas kebijakan ini? Jadi betul. Jadi yang pertama kali yang sering kita sampaikan bahwa satu, memang bahan bakar subsidi ini jumlahnya tidak banyak ya kan, sementara konsumennya semakin banyak ya kan. Kemudian apa yang kita bisa lakukan ya, pertama kita menghimbau konsumen yang tidak butuh subsidi sebetulnya, mobil-mobil kelas 1.400 ke atas, mobil mewah itu untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Biarlah teman-teman kita yang lebih membutuhkan ya Mas ya, yang menggunakan terutama transportasi umum seperti tadi bis-bis ya, yang tadi disebutkan bis akap atau apa itu yang memang nggak gampang menaikkan ongkos penumpang ya kan, sehingga membutuhkan lebih banyak. Nah, itu lebih terarah, lebih tepat sasaran ya kan. Yang kedua sebetulnya kalau kita beli mobil sekarang ini kan mobil-mobil di atas tahun 2010 atau yang terbaru lah gitu, itu kan memang ada ketentuan dari produsennya bahwa ini harus menggunakan RON yang lebih baik gitu Mas. Ya kan? Kenapa harus menggunakan RON misalnya ya RON 92 ke atas lah ya. Yang Pertamax ke atas ya? Ya, yang Euro 4 types gitu ya. Euro 4. Itu karena memang cocok buat mesinnya, ya kan? Lebih bersih, lebih irit, ya kan? Dan memang itu sesuai speknya, artinya itu match dengan kondisi mesinnya. Itu yang kita harapkan. Yang selanjutnya tentu masyarakat kita harapkan juga lebih hemat Mas Jason ya. Lebih hemat menggunakan BBM karena memang kondisi kita sekarang ini subsidi semakin susah, dan kita juga tidak habis-habisnya menghimbau masyarakat kita untuk lebih banyak atau mulai menggunakan transportasi publik ya kan. Seperti di Jakarta ini kan kalau kita lihat sekarang fasilitasnya sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa perlahan-lahan beralih ke transportasi publik. Ya kan? Selain lebih murah, kemudian lebih nyaman, mengurangi kemacetan ya, lebih hemat buat masyarakat kita. Itu yang kita himbau. Untuk pembatasan itu saat ini belum, kami masih menunggu sebetulnya perpresnya ya kan, Perpres revisi 91/2014. Tapi kita lihat yang terbaik untuk masyarakat kita. Tentu pemerintah mempertimbangkan dengan sangat panjang lebar ya, hati-hati kondisi masyarakat kita, daya beli, kondisi economic growth yang saat ini sedang baik ya kan. Semua dipertimbangkan sebelum kita mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat. Baik. Itu Mas Jason. Artinya kebijakan ataupun aturan nantinya yang dikeluarkan ini benar-benar mempertimbangkan banyak hal dan juga disosialisasikan. Dan disosialisasikan Dan pasti disosialisasikan ya. Baik. Diterapkan.
Baik, ini juga Oke, semoga bisa dimengerti oleh masyarakat dan butuh memang kerjasama dari kita juga sebagai masyarakat pengguna bahan bakar dan pengguna betul. kendaraan untuk kemudian bisa menyadari apakah kendaraan kita ini masuk dalam kendaraan yang bisa menerima BBM bersubsidi atau bukan. Jika bukan, maka kita harus sudah mulai untuk shifting ke bahan bakar lain atau bahan bakar yang tidak disubsidi. Terima kasih Dr. Insinyur Oke, Saleh Abdurrahman MSC. sama-sama. Selaku anggota Komite BPH Migas, terima kasih sudah bergabung bersama Terima kami di kasih, MJ Mas Radio Yesen. Network dan selamat kembali beraktivitas Pak Saleh.